Kim Kardashian bawa kutukan bagi Real Madrid. Pesan brutal Noni Madueke. McTominay sepakat ke Napoli. Debut manisnya Isis di Venezia. Media Vietnam doakan timnas senasib dengan Vietnam. Hai football lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dari Sorting 11 News. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari lanjutan pekan kedua Liga Inggris, Chelsea sukses meraih 3 poin pertamanya saat melibas tuan rumah Wolves 6-2. The Blues berpesta lewat gol dari Nicholas Jackson, Cole Palmer, hat-trick dari Noni Madueke, dan juga pemain baru mereka Joao Felix. Berkat kemenangan ini, The Blues berada di papan 8 Liga Inggris. Sementara itu di laga lainnya, Liverpool juga sukses meraih 3 poin saat menjamu Brentford di Anfield dengan skor 2-0. The Reds mencetak gol lewat Luis Diaz di menit 13 dan Mo Salah di menit 70. Kemenangan tersebut mengantarkan pasukan Arne Slot sementara menduduki peringkat 4 Liga Inggris. Beralih ke La Liga, Real Madrid akhirnya meraih 3 poin pertama musim ini di La Liga setelah mengandaskan tamunya Valladolid 3 gol tanpa balas. Gol El Real masing-masing dicetak oleh Federico Valverde di menit 50, Brahim Diaz di menit 88, dan pemain baru Endrick di menit 90+6. Hasil ini membuat Los Blancos sementara duduk di peringkat 4 La Liga. Sementara itu, Atletico Madrid berhasil meraih poin penuh saat menjamu tamunya Girona dengan skor 3-0. Gol Los Colchoneros dicetak oleh Griezmann di menit 39, Marcos Llorente di menit 48, dan Koke di menit 90+4. Raihan 3 poin tersebut membuat pasukan Diego Simeone sementara berada di papan 3 klasemen La Liga. Dari Spanyol terbang ke Italia, AS Roma secara mengejutkan kalah di rumah sendiri saat menjamu Empoli. Gol Igor Shomurodov di menit 80 tak mampu menyelamatkan Giallorossi dari kekalahan. Kekalahan tersebut membuat Roma terdampar di peringkat 15 Serie A. Sementara itu di Naples, Napoli berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini di bawah asuhan Antonio Conte. Partenope menang 3-0 atas Bologna. Gol Napoli masing-masing dicetak oleh Di Lorenzo, Kvaratskhelia, dan Giovanni Simeone. Berkat hasil ini, Partenope sementara duduk di peringkat 11 Serie A. Bergeser ke hasil Bundesliga, Bayern Munchen sukses meraih kemenangan perdana di Bundesliga musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Wolfsburg 2-3. Gol dari Jamal Musiala, Sergei Gnabry, dan gol bunuh diri dari pemain Wolfsburg mengantarkan pasukan Vincent Kompany sementara duduk di papan 5 klasemen Bundesliga. Dilansir dari Sport Bible, Trent Alexander-Arnold ngambek saat diganti Arne Slot di laga melawan Brentford. Terlihat saat diganti Bradley di menit 72, Arnold kesal dan tak mau berbicara dengan Arne Slot. Meskipun sang menir Belanda tersebut sudah mendatanginya ke tempat duduk dan mengajaknya bicara, rasa kesal Arnold tersebut dikaitkan oleh fans dengan kepindahannya. Pasalnya pemain yang akan habis kontraknya pada 2025 mendatang dilaporkan belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan The Reds. Tak hanya Arnold yang marah, pelatih Bournemouth Andoni Iraola juga. Dilansir dari Sky Sport, pelatih asal Spanyol tersebut marah karena dirugikan oleh VAR di laga melawan Newcastle. The Magpies banyak diuntungkan oleh VAR di laga tersebut, termasuk gol Bournemouth dari Dango Ouattara yang dianulir karena dianggap handsball. Tak hanya itu, pelanggaran keras Joelinton terhadap kiper Neto juga luput dari kartu merah wasit. Iraola jengkel dan protes kepada wasit karena dianggap tidak melihat monitor VAR terlebih dahulu untuk memutuskan. Sementara itu dari kemenangan Chelsea atas Wolves, pemenang yang mencetak hat-trick di laga tersebut, Noni Madueke malah meminta maaf. Dilansir dari Gol, Madueke sebelum laga menimbulkan kehebohan saat ia mengunggah pesan di Instagram yang mengatakan bahwa Wolves adalah klub yang buruk. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa kondisi kota klub Wolves juga dianggap buruk. Tak heran jika sepanjang laga, Madueke mendapat cemoohan dari penonton tuan rumah.
Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari The Sun, akan ada rencana terbaru dari Chelsea dan MU untuk menukar pemain. Jadon Sancho rencananya akan ditukar dengan Chilwell plus Sterling. Menurut laporan, The Blues membutuhkan Sancho. Sebaliknya, Red Devils juga butuh Sterling dan Chilwell. Kedua klub ini dilaporkan sedang dalam pembicaraan. Baik Chelsea maupun MU berharap penukaran tersebut bisa selesai sebelum transfer ditutup. Masih soal MU, dilansir dari The Sun, pasca kalah lawan Brighton, Marcus Rashford terlihat sedang menjalani latihan private dengan Ruud van Nistelrooy. Latihan tersebut merupakan porsi latihan tambahan yang diberikan Van Nistelrooy kepada Rashford dalam upaya meningkatkan kembali performa yang loyo akhir-akhir ini. Menurut laporan, porsi latihan Rashford tersebut khusus untuk mengasah kemampuan finishingnya di depan kotak penalti lawan. Masih dari kabar sepak bola Inggris, dilansir Goal, anak Ronaldinho yakni João Mendes yang baru saja bergabung Burnley, dilaporkan akan segera cabut. Ia bersiap untuk pindah ke klub Liga Utama Skotlandia bersama Dundee dengan status pinjaman. Kepindahan Mendes tersebut ternyata merupakan buah kerjasama pertukaran pemain antara Burnley dengan Dundee yang sudah terjalin lama. Kepindahan Mendes ke Dundee akan diproses dalam waktu dekat sebelum jendela transfer ditutup. Beralih ke kabar sepak bola Spanyol, dilansir dari The Sun, kedatangan Kim Kardashian ke tempat latihan Real Madrid banyak dikhawatirkan oleh fans El Real akan membawa kutukan. Pasalnya musim lalu Kardashian juga sempat mengunjungi Arsenal dan membuat tim London tersebut di akhir musim gagal jadi juara Liga Inggris. Selain itu, dalam kedatangannya tersebut, Kardashian mengajak serta anaknya dan tak lupa mengajak foto bersama dengan para penggawa seperti Alaba, Vinicius, Bellingham, dan Camavinga. Sementara itu dari Barcelona, tersiar kabar bahwa pemain baru mereka Dani Olmo dilaporkan makin frustasi setelah 2 laga belum juga bisa didaftarkan. Dilansir dari Football Espanya, Olmo frustasi karena telah dijanjikan presiden klub akan didaftarkan setelah Gundogan hengkang. Namun hal itu tak kunjung terwujud. Tak hanya Olmo, sang agen juga frustasi. Pihak Barca dianggap kurang lihai dalam menyelesaikan masalah ini. Dari Spanyol terbang ke Italia, dilansir dari Football Italia, Atalanta telah mendapatkan 2 pemain sekaligus dengan gratis. Pemain tersebut adalah bek sayap Juan Cuadrado dan kiper Rui Patricio. Cuadrado telah dilepas Inter musim ini, sedangkan Rui Patricio tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh AS Roma. Keduanya akan menjalani pemeriksaan medis di Bergamo pada hari Senin 26 Agustus 2024. Cuadrado dan Rui Patricio akan jadi pemain baru ke-9 dan ke-10 Ladea musim ini. Sementara itu, Napoli dilaporkan sudah sepakat dengan MU soal harga untuk memboyong Scott McTominay. Dilansir dari Daily Mail, Partenope sepakat untuk menebus mahar senilai 26 juta pounds yang diinginkan MU. Sang pemain juga sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Napoli soal kontrak dan gaji. Namun, dalam kesepakatan transfer itu, ada klausul penjualan kembali yang memberi hak kepada MU untuk mendapatkan uang apabila McTominay dijual Napoli suatu saat nanti. Beralih sebentar ke kabar dari Ligue 1, Lyon telah menderita 2 kekalahan memalukan secara beruntun di Ligue 1. Setelah kalah 3-0 atas Rennes di pekan pertama, kini mereka kalah lagi di kandang sendiri melawan 10 pemain AS Monaco. 2 hasil minor tersebut bahkan dicemooh oleh fans mereka sendiri. Terlihat setelah laga melawan Monaco di Parc Olympique Lyonnais, fans mereka kesal dan frustasi menyuraki para pemain Lyon. Hasil buruk anak asuh Pierre Sage ini membuat mereka sementara terdampar di peringkat 17 Ligue 1. Beralih ke kabar dari JSS yang baru saja mencatatkan sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Bang J tampil sebagai starter di laga melawan Fiorentina di Giornata kedua Serie A. Kehadiran Bang J bahkan membuat gawang Venezia tak kebobolan di laga tersebut. Namun sayang, debut manis Bang J harus berakhir dengan petaka. Pasalnya ia harus ditarik keluar di menit 68 karena mengalami cedera. Bang J terlihat kesakitan dengan terus memegangi kakinya. Cedera tersebut membuat publik tanah air khawatir jika Bang J absen di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik tanah air berharap cedera yang dialami Bang J tidak terlalu parah. Dengan banyaknya pemain yang absen di laga melawan Arab Saudi seperti Ahmad, Hapner, maupun Bagot, media Vietnam Soha mendoakan nasib timnas Indonesia bakal sama seperti timnas Vietnam saat kalah atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Soha juga menyebut perbedaan kelas antara Indonesia dengan Arab Saudi. Mereka menganggap materi pemain yang dipunyai Indonesia akan kesulitan menghadapi materi pemain yang dipunyai Arab Saudi. Timnas Indonesia diprediksi kalah telak dari Arab Saudi.
Bolonya dilaporkan tengah mencari pemain belakang baru. Kabarnya bek Arsenal Jakub Kiwior jadi nama teratas dalam daftar pencarian mereka. Dilansir Football Italia, Bolonya sudah melakukan kontak dengan pihak Meriam London. Kedua klub berada di tahap negosiasi yang positif. Bolonya berambisi untuk meminjam Kiwior dengan memasukkan opsi pembelian di akhir musim. Selain itu, Rosso Blue juga sedang menjaga komunikasi dengan Marseille untuk melihat kemungkinan transfer Chancel Mbemba. Di tengah nasib yang belum jelas, Hansi Flick menyampaikan beberapa kode tentang masa depan Ansu Fati di Barcelona. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Flick memiliki harapan yang cukup besar pada Fati. Dirinya menilai bahwa Fati masih punya potensi. Saya berharap saat Ansu kembali dia akan menunjukkan level yang sama seperti yang ditunjukkan di pramusim. Dirinya juga memberikan isyarat bahwa belum ada niat untuk menjual sang pemain. Di sisi lain, Dani Olmo dikabarkan belum mendapat jaminan bisa dimainkan oleh Barcelona musim ini. Barcelona memang telah memasukkan nama pemain asal Spanyol itu ke dalam skuad untuk pertandingan La Liga malam melawan Athletic Bilbao kemarin. Tapi dirinya tak terlihat di lapangan maupun di bench pemain. Dilansir Nantimin, masalah keuangan Barcelona yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebabnya. Olmo belum memenuhi syarat untuk bisa dimainkan oleh Barcelona. Masih ingat dengan mantan pemain Barcelona Cristian Tello? Begini kondisinya sekarang. Dilansir Football News, Tello akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi bersama Al Orobah. Penyerang internasional Spanyol itu akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub Arab Saudi tersebut. Pemain saya berusia 33 tahun ini akan membawa kekayaan pengalaman dan keterampilannya ke Al Orobah. Karena sebelumnya kita semua tahu bahwa dirinya pernah bermain untuk Barcelona, Porto, dan Real Betis. Meski terlihat rutin berlatih, Jadon Sancho tak kunjung masuk skuad Manchester United untuk laga Premier League melawan Brighton kemarin. Lantas, kemana perginya pemain berkebangsaan Inggris itu? Dilansir Nantimin, Erik ten Hag pun menjawab pertanyaan itu sesaat sebelum pertandingan. Dia ada di sini, tetapi kami mengalami beberapa masalah, kata Ten Hag kepada TNT Sport. Ten Hag juga mengatakan bahwa dirinya harus menentukan pilihan dan Sancho harus bersaing untuk posisinya itu. Masih seputar sepak bola Inggris, penyerang Tottenham Manor Solomon dikabarkan akan segera merampungkan kepindahannya ke Leeds United. Dilansir Tribal Football, pemain internasional Israel itu telah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Elland Road dengan status pinjaman selama 1 musim. Solomon dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Leeds pekan ini. Dengan begitu, Getafe bisa dipastikan keluar dari negosiasi untuk mendapatkan Solomon. Salah satu bintang timnas Amerika Serikat, Christian Pulisic, memberikan komentarnya terkait pelatih barunya Mauricio Pochettino. Dilansir ESPN, Pulisic merasa ini adalah kabar baik. Dengan keberadaan Pochettino, ini akan menjadi saat yang tepat bagi Amerika Serikat untuk berbenah. Saya rasa ini saatnya untuk perubahan. Ini saatnya bagi kami untuk melangkah maju dan benar-benar berkembang sebagai tim dan menjelang Piala Dunia 2026, kata mantan pemain Chelsea itu. Pelatih sementara timnas Inggris Lee Carsley dikabarkan sedang memilih beberapa sosok untuk membentuk tim kepelatihan baru. Dilansir Tribal Football, beberapa nama sudah dimunculkan. Salah satu yang menarik adalah legenda Chelsea, Ashley Cole. Pria yang memiliki 107 caps di tim nasional Inggris itu akan menjadi asisten pelatih Carsley jelang bergulirnya Nation League. PSSI dikabarkan akan mencarter pesawat untuk penerbangan timnas Indonesia dari Manama, Bahrain ke Qingdao, China dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir bola.com, karena tidak ada penerbangan komersial yang langsung dari Manama ke Qingdao, mau tidak mau PSSI perlu menyewa pesawat untuk timnas Indonesia demi efisiensi perjalanan. Sebab jika memilih untuk menggunakan pesawat komersial, penerbangan bisa memakan waktu belasan hingga puluhan jam plus beberapa kali transit yang pasti melelahkan. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong buka-bukaan soal masa depannya di NEC Nijmegen. Dia sudah berdiskusi dengan Direktur Teknik klub Carlos Albares. Dilansir iNews, kontrak Kelvin menyisakan 1 musim di NEC Nijmegen. Pemain 27 tahun itu terikat kontrak hingga Juni 2025. Meski demikian, Kelvin mengatakan akan tetap bertahan di NEC Nijmegen. Dia mengungkapkan sudah berbicara dengan Carlos Albares mengenai keputusannya ini.